Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Decluttering Muslim Hidup Minimalis menyambut bulan Muharram 1448 Hijriah. Hari ini di tanggal 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kalau di kalender Masehi ya, itu kita masuk di tanggal 7 bulan Juni 2026. Sebentar, Zulhijjahnya ternyata masih 21 ya. Hari ini 21 Zulhijjah, hari Ahad, 7 Juni 7 Juni 2026 atau 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Oke, nah terakhir kita kemarin ada di refleksi sebagai seorang ibu ya, refleksi diri. Nah, hari ini kita membahas apa? Membahas sebagai muslim ya, karena kita seorang muslim, terkhusus buat kita muslimah. Muslim itu sangat precious atau tidak semua manusia Allah takdirkan menjadi seorang muslim. Bukan seorang muslim, yang beragama Islam. Nah, namun secara fitrah kita semua adalah muslim. Yang menjadikan kita bukan beragama Islam itu kan lingkungan, nurture, orang tua, dan pengalaman serta bagaimana dia hidup gitu ya. Dan nikmat yang paling tinggi itu adalah kita mengikuti milah kita Rasulullah SAW itu beragama Islam. Nah, di pertemuan ini aku ingin membagi beberapa part. Jadi karena supaya tidak terlalu panjang seperti kemarin, kita singkat aja. Di tahun 2021 atau sekitar 5 tahun lalu, aku sempat bikin sebuah presentasi yang aku presentasikan di beberapa pertemuan offline maupun online berkaitan dengan Muslim Hidup Minimalis. Sebenarnya ini adalah buku yang aku susun namun belum sempat aku terbitkan karena waktu itu rencananya ingin lebih membuat ilmiahnya gitu ya, karena tahun 2023 sempat mengikuti Akademi Sirah. Salah satu judulnya adalah Muslim Hidup Minimalis. Namun di tahun 2021 poin-poin ini aku sampaikan ke beberapa audiens teman-teman yang belajar tentang hidup minimalis sebagai muslim gitu. Nah, kita hari ini masuk part pertama tentang poin M yang pertama. Jadi aku bikin akronim meluruskan niat, muslim, hidup minimalis, meluruskan niat, kemudian ubah pola pikir, kemudian sediakan batasan, L lakukan pengurangan, I ikat dengan kebiasaan, dan kemudian muraqabah. Nah, karena tema kita decluttering, namun decluttering ini nggak bisa langsung technically, jadi perlu kita kupas satu persatu, poin per poin, secara bertahap untuk membahas tentang metode muslim ini. Yang pertama, meluruskan niat. Jadi ini penting banget kita selalu taruh atau kita letakkan di depan, dan niat ini bukan hanya di depan sebenarnya sampai kita akhir hayat gitu, sampai kita selesai melakukan aktivitas, sampai kita refleksi lagi. Niat ini jadi core atau pondasi yang paling penting karena kata Rasulullah, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Niat ini menjadi penentu kualitas ya, walaupun mungkin aktivitas kita tidak terlihat, aktivitas yang kita lakukan sangat sangat sederhana gitu. Namun dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang lurus, insya Allah inilah yang akan menentukan kualitas kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Nah, ada signs atau tanda-tanda bagaimana kita perlu untuk meluruskan niat. Yang pertama, kalau kita ngerjain sesuatu namun kita mudah kecewa jika kita nggak diapresiasi, ini bisa jadi ada
niat yang tidak lurus gitu. Kemudian kita yang melakukan aktivitas, misalnya tanda kita perlu meluruskan niat lagi gitu ya dalam prosesnya itu saat comparing atau kita membandingkan antara diri kita dengan orang lain atau aktivitas orang lain, barang atau rumah orang lain atau potensi orang lain. Intinya jika ada aktivitas comparing, membandingkan, maka di sini kita perlu meluruskan niat. Membandingkan untuk macam-macam gitu ya, karena kan tujuannya itu bukan bukan lillah aja gitu, tapi ada tujuan manusianya. Nah, ini kan perlu kita meluruskan niat. Kemudian yang ketiga, tanda kita perlu meluruskan niat yaitu ada emotional fatigue atau lelah yang itu secara emosi gitu. Jadi kita itu kan ada lelah secara fisik, misalnya kita bekerja dalam tanda kutip physically gitu, nyapu misalkan. Kalau aku itu biasanya kalau pagi nyapu tuh capek banget ya, banyak banget gitu nyapu jalan gitu misal, dan itu daunnya banyak, itu keringetan gitu, dan itu kan secara fisik. Nah, namun ada lelah itu yang dia secara emosi gitu, walaupun nggak ngapa-ngapain jadi burn out, jadi istilahnya itu orang hari ini itu brain rot ya, karena saking overwhelmnya banyaknya informasi yang dikonsumsi gitu. Nah, ini kita perlu meluruskan niat untuk apa gitu kita uh, melakukan hal itu gitu. Kemudian yang terakhir, kalau kita ada problem dalam niat itu biasanya kita melakukan kebaikan itu terasa berat, melakukan amal itu berat. Nah, ini perlu juga kita untuk terus meluruskan niat. Nah, secara holistik, niat itu tidak hanya ada di hati ya, tapi di brain kita, di level kesadaran kita, di otak kita gitu. Jadi kita itu memulainya dengan sadar, artinya kita perlu pemahaman dan artinya kita perlu belajar. Maka belajar itu suatu makanan utama seharian ya. Kalau bisa kita terus belajar supaya kita memiliki kesadaran yang lebih baik gitu. Nah, kemudian di dalam hati atau di dalam jiwa kita itu kita juga perlu untuk meniatkan atau intensional, menyengaja gitu untuk dengan tujuan yang ikhlas karena Allah saja dan jujur gitu. Karena kadang kalau kita tidak meluruskan di awal akan susah gitu untuk kita tetap konsisten ke depannya. Kemudian secara somatik biasanya kita akan terasa lebih rileks, lebih lebih nggak tegang gitu, lebih tenang gitu saat melakukannya. Dan intinya kita nggak akan merasa berat gitu. Secara tubuh kita mengexperience, merasakannya. Nah, kemudian secara space, lingkungan, secara ruang juga mendukung. Nah, disinilah paling penting itu adalah kita butuh banget gitu ya meluruskan niat. Jadi andai kata ada sesuatu yang emang kita tuju, kita tuh nggak maksa banget gitu untuk itu terrealisasi atau terwujud dengan sempurna, karena kalau memang niat kita lurus karena Allah, hasilnya itu bukan di kendali kita gitu bahasanya. Jadi kita itu ada di ranah ya ikhtiar yang tulus, yang lurus gitu. Ini akan membuat kita jadi lebih tenang, rileks, dan nggak akan tegang gitu hidup kita. Nah, inti dari niat itu memang hanya untuk Allah. Bahkan ada istilahnya itu mungkin ada yang menunggangi gitu ya, menunggangi diri kita gitu. Bahwa misalnya ingin ingin pengakuan katakanlah. Jadi itu berarti kan ada luka batin atau istilahnya itu yang emosi-emosi yang nyangkut yang emang belum kita rilis sehingga kita meletakkan niat itu tidak pada hanya Allah saja gitu, tapi pada sesuatu yang lain gitu. Entah butuh validasi atau butuh supaya terlihat cukup, merasa keren gitu. Biar atau malah justru dalam relasi itu misalnya takut ditolak gitu, takut di reject gitu kan. Dan bisa jadi dalam hal materi gitu, perlu untuk kita cek lagi gitu ya, niat kita itu untuk apa? Kompetisi dengan orang atau pamer atau apa gitu.
Karena sebenarnya sadar nggak sadar gitu ya, kalau kita tidak meniatkan di awal dengan jujur, ikhlas, dan benar-benar lurus, ya kita tuh seolah-olah sedang lari tapi kita nggak tahu lari kemana, dan itu larinya bukan menuju Allah. Ini kan sangat melelahkan dan bisa jadi trapping ke kita sendiri gitu, dan kita akan capek sendiri, kita um, menjalani hidup itu jadi kurang kurang presence gitu ya. Nah, cara niatnya yang pertama ya pasti kita perlu untuk pause dulu atau jeda dulu dan mengartikulasikan kalau bisa gitu, seperti sholat gitu. Sholat itu kan harus diartikulasikan ya, nggak boleh sholat tuh misalnya cuma gerakan aja tapi bibir kita nggak bergerak, atau kita nggak mengucap takbir gitu saat kita sedang memulai sholat gitu kan. Sholat tuh kan bukan cuma di hati niatnya, tapi niat tuh saat kita mengangkat dua tangan dan berucap takbir, itu kan sudah terembadi atau di experience oleh tubuh. Nah ini makanya kita perlu untuk mengartikulasikannya. Yang pertama ya pasti baca Bismillah gitu ya, B. Jadi di bibir kita gerakkan dan kita coba stay present, hadir, dan jeda gitu. Ini niatnya karena apa? Sambil misalnya ini kalau kita lagi aktivitas di luar ibadah mahdo gitu ya, atau di rumah lo gitu, ibadah-ibadah yang kaitannya dengan aktivitas kita belajar atau masak atau nyapu atau apapun itu, mendidik anak, coba kita asking, nanya ke dalam diri, to ourselves, ini tuh untuk siapa gitu. Atau misalnya kita coba coba cari resource yang paling kuat gitu, ini apakah untuk suami kah, untuk anak kah. Nah kalau itu masih lemah, maksudnya resource-nya itu bukan karena Allah saja, nah kita akan coba redefine lagi gitu, kita coba mengulang gitu niat itu untuk sampai benar-benar kepada Allah saja gitu. Nah, maka di cara niat yang berikutnya yaitu kita ucapkan, ya Allah ini untukmu gitu. Ya Allah, aku ngelakuin ini hanya untukmu gitu. Even manusia nggak melihat, manusia nggak mendengar, manusia nggak mengapresiasi, katakanlah nggak apa-apa gitu. Tapi aku berusaha untuk dekat denganmu dengan caraku seperti ini dan mudah-mudahan engkau ridho. Nah ini niat ini kita ucapkan dan memang betul-betul kita niatkan untuk Allah saja. Sambil kita terus minta tolong gitu, ta'awud dulu pastinya ya, supaya kita terhindar dari niat-niat yang salah. Nah kemudian yang pastinya jika ini kaitannya dengan relasi dengan manusia, itu kita lepaskan ekspektasi pada manusia gitu. Kita berbuat baik misalnya, menolong teman, atau kita berbicara baik dengan teman, kita tidak berusaha untuk tidak menyakiti teman, atau dengan pasangan, karena hak yang paling berhak atas kebaikan kita itu kan keluarga kita ya, bukan orang-orang di luar kita gitu, bukan bukan orang Indonesia netizen atau apa, tapi adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, suami atau anak, orang tua, saudara gitu. Nah maka di sini kita penting untuk melepaskan ekspektasi dari manusia gitu. Dan yang paling penting ketika kita setelah berbuat kebaikan, sekecil apapun misalnya mencuci baju, menyetrika, memasak, maka lupakan. Atau istilahnya itu segala kebaikan itu ya sudah optimal, udah selesai, ya udah kita lupakan, kita kembali redefine lagi, kita kembali mencoba mencari kebaikan lagi, aktivitas baru lagi dengan cara dan niat yang tadi. Jeda dulu, kita luruskan dulu niatnya ini untuk apa, apakah hanya untuk memberikan makan ego yang lapar gitu. Ini kan emang agak mendistorsi ya, karena trauma itu atau luka batin tuh kadang mendistorsi niat itu. Makanya kita penting untuk heal our trauma. Nah, itu mungkin ya karena ini sudah hampir 15 menit. The last but not least, ini less clutter, more presence. Mudah-mudahan kita jadi lebih hadir lagi setelah kita berbenah dan meluruskan niat. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.